Selamat bertemu kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, baiklah firman Tuhan memberangkatkan kita dan untuk kita gumuli di dalam kehidupan ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat yang ke-7, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala kami dan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan hanya Engkau juga Tuhan yang hendak kami puji dan sembah. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka, menyambut, menghidupi, dan melakukan firman itu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Dalam bahasa Batak Toba, tung i sema natuk jumadihon debata, manang manupa aji-ajian naso margunai. Sekali lagi bahasa Indonesia. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Saya mengambil topik untuk menekankan nas ini, jangan bodoh, jauhkanlah berhalamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini yang kita jalani, kita yakin dan percaya kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu sungguh-sungguh menentukan perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai hidup yang kita jalani dalam sukacita. Tentunya dari pilihan yang ditawarkan itu telah menjadikan kita mengambil keputusan yang terbaik untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun kita tahu dalam hidup ini banyak manusia yang telah memilih atau memutuskan suatu pilihan yang salah, yaitu hidup dan menikmati rupa-rupa kenikmatan duniawi. Dan memang itulah yang terkadang dan sering memaksa kita untuk membuat satu pilihan. Bagaimana kita menjatuhkan pilihan yang hidup dalam Tuhan dan melakukan apa yang Dia inginkan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, saudaraku yang terkasih, tidak sedikit juga orang ketika dia menikmati kehidupan dunia ini, dia merasakan suatu hal dan bahkan merasa bodoh dengan Tuhan. Selagi hidup, selagi dapat menikmati kesenangan, itulah yang terbaik. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Umat pilihan Tuhan, bahwa selama mereka hidup dikelilingi oleh firman Tuhan,
sepertinya mereka kurang nyaman atau tidak betah. Sehingga dengan keadaan itu mereka memilih dunia. Mereka memilih untuk menyembah berhala-berhala atau Baal. Karena ada banyak dari firman Tuhan, tuntutan firman Tuhan, yang sesungguhnya mereka sendiri yang telah menjadikan itu sebagai sesuatu yang mengikat atau bahkan mengekang mereka. Namun bahwa Tuhan menghendaki mereka hidup dalam kemerdekaan. Dengan memilih percaya atau menyembah berhala yang telah menjerumuskan mereka jatuh ke dalam kegelapan. Dan itulah akhirnya yang menjadikan umat Tuhan terbuang dari tanah mereka, dan selanjutnya mereka telah menjadi orang buangan di Babilonia. Maka melalui kitab Yesaya kita mengetahui bahwa ternyata Allah tidak tinggal diam atau tidak membiarkan keadaan umat Israel di tengah-tengah situasi kegelapan bahkan kemelaratan itu. Di balik penghukumannya, Tuhan mengutus nabi-nabinya. Karena Tuhan mau umatnya agar kembali. Sehingga melalui para nabinya, Allah mau berbicara kepada bangsa itu agar mereka membuka mata hatinya dan mau mendengarkan Tuhan serta kembali melihat Tuhan dan menyembahnya. Saudaraku yang terkasih, saat manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan rupanya, tentu tujuan Allah adalah agar manusia itu memuji Dia dan hanya menyembah Dia, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauan atau kehendak Tuhan. Akan tetapi dalam perjalanannya, kenyataan yang terjadi, manusia malah membuat Allah, membuat ilah yang mereka bentuk dalam satu rupa patung atau benda yang mereka senangi dan selanjutnya disembah. Tentunya kita perhadapkan dengan ajaran Alkitab sudah sangat bertentangan dan kontradiktif bahwa mereka menyembah yang bukan Allah pencipta mereka. Patung itu adalah buatan manusia, ciptaan manusia. Itulah yang hendak mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Yesaya mau menyampaikan, sesungguhnya sehebat, sebagus, semahal apapun patung yang kamu bangun, yang kamu bentuk, tidak akan pernah memberikan faedah ke dalam hidupmu. Bahkan sebaliknya, itu adalah sesuatu kesia-siaan. Maka ini yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya di tengah-tengah umat Israel. Tuhan berbicara dengan tegas melalui Yesaya bahwa patung dan sembahan itu tidak memberi faedah, tidak ada manfaatnya, baik di dalam hidup keseharian mereka, terutama di dalam kerohanian atau keimanan mereka di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, orang-orang yang melakukan itu disebut penyembah seperti patung itu akan mendapat malu. Mereka bahkan telah disesatkan, hatinya yang tertipu, dan ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Merupakan hal yang sangat bertentangan juga dengan apa yang kita imani sebagai pengikut Kristus. Justru kita sebagai orang yang beriman harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan pencipta kita, bukan kepada buatan manusia. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dalam renungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya adalah sebuah kebodohan
ketika manusia menyembah patung buatan tangannya itu. Tentu patung yang digambarkan dalam nas ini, hari ini, di zaman ini bisa menjadi representasi dari bentuk-bentuk ilah-ilah yang telah ada di tengah-tengah kehidupan manusia di zaman yang serba canggih dan maju ini. Apakah itu teknologi yang maju, pengetahuan, kecanggihan yang dimiliki oleh manusia di zaman ini. Untuk itu bagaimana kita terhindar dari sikap yang dinyatakan oleh Yesaya bahwa itu adalah kebodohan. Tentu kita bertanya, apa kebodohan penyembahan berhala itu? Kenapa dikatakan aneh dan bodoh? Maka Yesaya mengatakan, bukankah Baal atau patung itu adalah dibuat oleh pandai atau dengan kata lain buatan tangan manusia? Mereka yang membuatnya, membangunnya adalah pandai besi atau pandai tembaga dan sebagainya. Bahwa sesungguhnya mereka adalah juga buatan Tuhan. Artinya mereka tidak layak menyembah itu. Maka saat ini saudaraku yang terkasih, kebodohan yang dimaksud adalah karena mereka menyembah buatannya sendiri. Itu artinya mereka telah menyembah dirinya sendiri. Mereka telah menjadikan dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Tentunya sudah bertentangan dengan apa yang Tuhan mau ketika Dia menciptakan manusia, supaya manusia itu hanya tunduk, taat, dan menyembah Tuhan saja. Tentu ini sesuatu yang memalukan juga, bahkan menyedihkan jika seseorang telah memperlakukan benda sebagai penyembahannya, sebagai tempat dia menyerahkan kehidupannya. Kita boleh mengingat perjalanan umat Tuhan ketika Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Mungkin umat Israel berpikir Musa yang begitu lama kembali, mengira bahwa Musa tidak akan datang lagi, atau bahkan mereka mengira Musa telah mati. Sehingga mereka memaksa Harun untuk membentuk satu patung lembu dari emas. Dan itulah yang mereka sembah. Dan tentunya ini adalah suatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita tahu secara itu kembali Tuhan murka, Tuhan marah melalui Musa, sehingga dia melempar loh, batu atau tempat hukum Tuhan ditulis. Saudaraku yang terkasih, hari ini juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, agar kita selalu mengandalkan apa yang menjadi tumpuan kehidupan kita, firman Tuhan. Jadikan itu penuntun, mengajar kita untuk semakin dekat kepadanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sahabat dan murid Tuhan Yesus, menghadapi segala dinamika perkembangan zaman di dalam kehidupan kita ini, kita perlu hati-hati dan selalu waspada, melakukan evaluasi di dalam hidup kita. Perkembangan, kemajuan apapun itu, jangan sampai membuat iman kita menyimpang dari kebenaran. Karena saat ini ternyata peradaban manusia semakin maju, teknologi yang semakin canggih, namun kepercayaan umat manusia masih saja ada yang percaya dengan dunia mistis, yang masih mengharapkan sumber kehidupan daripadanya. Mungkin itu juga ada di tengah-tengah kita. Maka hari ini kembalilah, percayakan hidup bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan kita. Jangan pernah duakan Dia, karena jelas perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hanya Dia yang patut kita puji dan kita sembah. Untuk itu, jauhkanlah berhala dari hadapan kita. Jauhkanlah segala bentuk-bentuk penyembahan yang tidak berkenan bagi Tuhan, dalam bentuk apapun itu.
Apakah itu tadi bentuk pengetahuan yang baru, ilmu yang baru, teknologi yang baru? Karena kita tahu semuanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Itulah yang telah diberikan sebagai hikmat, pikiran yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk mengolah dan mempergunakannya sebagaimana yang Dia mau. Mari sambut dan hidupilah anugerah Tuhan dengan menyatakan bahwa hidup kita adalah yang telah dilepaskan dari setiap bentuk-bentuk kegelapan itu. Maka sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah dibaharui, mari kita menunjukkan bahwa hidup kita adalah bergantung dan hanya dikehendaki Tuhan untuk melakukan kebenaran dan apa yang menjadi janji keselamatannya akan kita terima dalam Yesus Kristus yang telah memberikan penebusan bagi kita. Hari ini saudaraku yang terkasih, tetaplah ingat bahwa Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sungguh kami diberkati, diingatkan agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya Engkau Allah satu-satunya sumber kehidupan kami yang layak kami puji dan sembah. Jangan Tuhan biarkan kami untuk larut bahkan menyimpang dari kehendak-Mu, menjadikan diri kami sebagai Tuhan atau ilah kami melalui buatan atau ciptaan tangan kami. Kami tahu Tuhan, ilmu pengetahuan apapun yang Tuhan berikan haruslah kami pergunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan tuntunan Tuhan. Ajari kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami pun berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu yang berduka Tuhan dalam perjalanan menuju Bonapasogit, keluarga Siahaan, Boru Simajuntak. Tuhan juga menyertai, sehingga mereka Tuhan akan memuliakan Engkau, mengenal Tuhanlah sumber kehidupan kami. Juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, pulihkan mereka, dan biarlah mereka menikmati sukacita anugerah Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak saudara yang terkasih. Jadikan Allah sebagai yang utama, melakukan setiap hal, dan tetap jaga kesehatan. Horas.